kita akan bahas tentang determinan matriks. Apa itu fungsi determinan? Selama ini kita mengenal fungsi itu adalah dari bilangan real ke bilangan real. Misal, fx sama dengan sin x. X-nya real, sin x bilangan real. Fx sama dengan x kuadrat. X-nya real, x kuadrat juga real. Ini fungsi dari bilangan real ke bilangan real. Sekarang kita akan mengkaji fungsi bernilai real dari sebuah peubah matriks. Dalam arti, fungsi ini menghubungkan sebuah bilangan real dengan sebuah matriks. Jadi X itu sebuah matriks dihubungkan dengan sebuah fungsi fx yang disebut sebagai fungsi determinan, dan fungsi determinan itu bernilai real. Jadi fungsi determinan fungsi dari suatu matriks ke bilangan real. Nanti fungsi determinan itu akan diterapkan pada teori sistem persamaan linier dan digunakan untuk menghitung inverse dari suatu matriks yang memang punya inverse. Nah, sebelum lebih lanjut ke determinan, kita bahas dulu permutasi. Nah, permutasi himpunan bilangan-bilangan bulat 1, 2, sampai n itu didefinisikan sebagai susunan bilangan-bilangan tersebut, susunan bilangan-bilangan 1, 2, sampai n, tanpa menghilangkan atau mengulangi bilangan-bilangan bulat tersebut. Contoh ini, kita punya bilangan bulat 1, 2, 3. Permutasi dari 1, 2, 3 itu merupakan susunan bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3 ini tanpa ada yang dihilangkan dan tanpa ada yang diulang. Jadi ini contohnya, 1, 2, 3 mencakup semua ini, nggak ada yang diulang. Bisa juga 2, 1, 3 mencakup ketiga bilangan ini, nggak ada juga yang diulang. Seperti ini semua. Dia mencakup ketiga bilangan, tidak ada yang diulang, hanya urutannya saja yang berubah-ubah. Nah, secara umum, bilangan-bilangan 1, 2, sampai n itu akan mempunyai n faktorial permutasi. Nah, selanjutnya kita mengenal apa yang disebut sebagai inversi permutasi. Misal himpunan 1, 2, sampai n memiliki permutasi yang dituliskan sebagai I1, I2, sampai IN, itu berarti dia punya n permutasi. Nah, inversi dikatakan terjadi pada permutasi I1, I2, sampai IN kalau suatu bilangan bulat yang lebih besar mendahului yang lebih kecil. Contoh ini. Ini ada 1, 2, 3. Bilangan bulat yang lebih besar tidak ada yang mendahului yang lebih kecil. Berarti ini dia tidak punya inversi. Berbeda dengan yang ini. Bilangan bulat yang lebih besar, dalam hal ini 2, mendahului bilangan bulat yang lebih kecil, 1. Jadi di sini dia punya inversi. 2 mendahului 3, di sini tidak ada inversi. Nah, jumlah inversi seluruhnya itu dapat diperoleh dengan cara yang pertama, mencari banyaknya bilangan bulat yang lebih kecil dari I1. Yang kedua, mencari banyaknya bilangan bulat yang lebih kecil daripada I2, seperti itu dan seterusnya. Jadi, bilangan pertama 2, ada berapa bilangan di belakangnya lebih kecil dari 2. Nah, itu berarti banyaknya itu akan jadi I1. Lalu bilangan berikutnya itu adalah 4. Kita akan cari berapa banyak bilangan di belakangnya yang lebih kecil dari 4. Nah, itu akan kita hitung juga berapa banyaknya. Kita totalin semua dan nanti kita hasil yang diperoleh dari penjumlahan langkah-langkah ini dijumlahkan, maka kita akan memperoleh jumlah inversi seluruhnya dalam suatu permutasi. Contohnya seperti ini. Ini salah satu permutasi dari bilangan bulat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan menyusun ke 6 bilangan bulat tersebut tanpa ada yang ditinggalkan dan tanpa ada yang diulang. Contohnya seperti ini. Nah, ini suatu bentuk permutasi, kita hitung dia punya berapa inversi. Kita lihat, bilangan pertama 6, dia mendahului berapa bilangan yang lebih kecil daripadanya. Dia mendahului 1, 3, 4, 5, 2. Dia mendahului 5 bilangan. Kita katakan 6 ini memiliki 5 inversi. Selanjutnya 1, dia mendahului berapa bilangan yang lebih kecil daripadanya? Nggak ada, jadi dia nggak punya inversi. Lalu 3, mendahului berapa bilangan yang lebih kecil daripada dia mendahului 2, berarti dia punya 1 inversi. 4, dia mendahului 2 yang lebih kecil daripada dia juga punya 1 inversi. Lalu 5 juga mendahului 2, dia punya 1 inversi. Kita bisa melihat kalau permutasi 6, 1, 3, 4, 5, 2 itu memiliki total ini, memiliki 8 inversi. Nah, ini juga suatu bentuk permutasi dari bilangan bulat 1, 2, 3, 4. Dia tidak punya inversi.
karena tidak ada bilangan bulat yang lebih besar yang mendahului yang lebih kecil di belakangnya. Nah, setelah dapat inversi, kita akan bisa memutuskan suatu permutasi itu merupakan permutasi genap atau permutasi ganjil. Suatu permutasi dikatakan permutasi genap jika banyaknya inversi sejumlah bilangan genap, dan dikatakan permutasi ganjil jika banyaknya inversi itu ganjil. Nah, contohnya ini bilangan 1, 2, 3, tadi dia akan punya 3 faktorial permutasi, 6 permutasi, yaitu yang ini 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, dan 3, 2, 1. Ini inversi yang dimiliki oleh 1, 2, 3. Ini permutasi yang dimiliki oleh 1, 2, 3. Kita akan periksa berapa inversi yang dimiliki oleh setiap permutasi. Nah, permutasi ini tidak punya inversi. Tidak ada bilangan bulat yang lebih besar yang menjadi bilangan bulat yang lebih kecil. Dia punya inversi 0, termasuk permutasi genap. Kalau bentuk ini, dia punya 1 inversi, karena 3 mendahului 2. Berarti dia termasuk permutasi ganjil. Lalu ada lagi permutasi 2, 1, 3, dia punya 1 inversi. 2 mendahului 1 yang ini. Dia termasuk permutasi ganjil. Lalu yang ini, permutasi 2, 3, 1, dia punya 2 inversi, yaitu 2 mendahului 1 dan 3 mendahului 1. Punya 2 inversi, dia termasuk permutasi genap. Lalu berikutnya ini 3, 1, 2, punya 2 inversi, dia termasuk permutasi genap. 3, 2, 1 punya 3 inversi, yaitu 3 mendahului 2 dan 1, lalu 2 mendahului 1. Ada 3 inversi, dia termasuk permutasi ganjil. Nah, selanjutnya sudah punya permutasi, inversi, permutasi genap ganjil. Sekarang kita lihat apa itu hasil kali elementer. Nah, perkalian elementer dari matriks A yang ukurannya n kali n, jadi A harus matriks bujur sangkar. Itu adalah perkalian dari n entry dari A, di mana tidak ada yang datang dari baris atau kolom yang sama. Maksudnya apa? Kalau A, matriks ukuran n kali n, akan terdapat n faktorial perkalian elementer dengan bentuk A1 garis, A2 garis, sampai AN garis. Maksudnya ini berapa? Bagaimana? Jadi setiap entry itu kita akan pilih dari baris pertama, kolomnya terserah, lanjut baris kedua, kolomnya terserah. Nah, tapi nanti pilihan kolomnya itu tidak boleh datang dari kolom yang sama, baris yang sama. Nah, jadi bentuk AI garis, A2, A1 garis, A2 garis, sampai AN garis, di mana bilangan pada kolom adalah permutasi dari 1, 2, sampai N. Jadi barisnya ngurut 1, 2, 3, dan seterusnya, tapi kolomnya boleh ngacak. Nah, pilihan untuk kolomnya itu akan mengikuti permutasi dari 2 sampai N. Contohnya ini, untuk matriks 2 kali 2, entry-nya adalah A11, A12, A21, A22. Perkalian elementernya adalah perkalian dari 2 entry, perkalian dari 2 entry matriks A, di mana tidak ada yang datang dari baris yang sama atau kolom yang sama. Nah, kita ngambil baris pertama. A1-nya boleh ngambil A11, boleh ngambil A12 pertamanya. Untuk pertama, saya ambil A11. Berarti di baris kedua, saya harus pilih A22. Dia tidak boleh dari kolom yang sama. Jadi perkalian elementer yang pertama adalah A11 kali A22. Bisa juga perkalian elementer yang lainnya adalah saya ngambil dari kolom kedua. Jadi pilihan pertama saya adalah A12. Ini harus dikalikan dengan yang berasal dari baris lain dan kolom lain. Berarti harus dikalikan dengan A21. Jadi untuk matriks 2 kali 2, saya punya 2 perkalian elementer. A11 kali A22 dan A12 kali A21. Jadi pilihannya, berapa banyak perkalian elementernya akan sama dengan berapa banyak permutasi yang dia punya. Oke. Contoh untuk yang 3 kali 3,
Saya akan ambil dari baris pertama. Saya boleh start dari A11, boleh start dari A12, boleh start dari A13. Kalau saya start dari A11, berikutnya boleh pilih A22 atau A23. Kalau saya misalnya memilih A22, berarti berikutnya harus A33. Saya dapatkan sebuah perkalian elementer A11, A22, A33. Nah, kalau ternyata langkah pertama setelah pilih A11, saya pilihnya A23, berikutnya saya akan pilih A32. Jadi saya punya perkalian elementer yang lain, A11, A23, A32. Itu kalau saya memulai dari A11. Kalau saya memulai dari A12, berikutnya saya boleh pilih A21 atau A23. Kalau saya pilih A21, berikutnya saya harus pilih A33. Jadi saya punya perkalian elementernya A12, A21, A33. Sedangkan kalau setelah A12 saya pilih A23, berarti yang berikutnya saya harus pilih A31. Saya punya perkalian elementer A12, A23, A31. Nah, untuk matriks yang 3x3, saya akan punya 6 perkalian elementer sesuai dengan permutasi yang dia punya. Jadi tetap barisnya itu urut 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tetapi kolomnya itu akan kita pilih sesuai permutasi dari ukuran matriks. Kalau 3x3 berarti permutasi dari 1, 2, 3. Kalau matriksnya 2x2 berarti pemilihan kolomnya itu adalah permutasi dari 1, 2 dan seterusnya. Nah, ada perkalian elementer tadi kita akan punya yang namanya perkalian elementer bertanda. Nah, perkalian elementer bertanda dari A itu adalah perkalian elementer akan kita kalikan dengan plus 1 dari tandanya positif kalau dia merupakan permutasi genap. Dan akan kita kalikan dengan min 1 yang bertanda negatif kalau merupakan permutasi ganjil. Misalnya, ini tadi. Ini perkalian elementernya tadi ada 2, A11, A22. Untuk 1 dan 2 itu permutasinya tidak punya inversi, dia permutasi genap. Jadi ini A11, A22 tandanya plus. Nah, untuk A12 dan A21 di sini permutasinya 2 dan 1. Dia punya 1 inversi. Berarti dia permutasi ganjil. Jadi hasil kali elementer A12 dan A21 itu akan bertanda negatif. Begitu juga di sini. Kita akan lihat tanda perkalian elementernya berdasarkan permutasi genap dan permutasi ganjilnya. Nah, seperti ini tadi. Ini dia permutasinya genap, jadi dia positif. Ini permutasi ganjil, jadi dia akan negatif. Kalau yang 3 juga seperti itu. Ini permutasinya berarti kan kolom yang 1, 2, 3. Nggak punya inversi. Dia permutasi genap. Hasil kali bertandanya positif. Kalau di sini permutasinya 1, 3, 2. Punya 1 inversi, dia ganjil, jadi tandanya harus negatif. Ini kalau permutasi 2, 1, 3, dia punya 1 inversi, termasuk permutasi ganjil, dia diberi tanda negatif. Begitu seterusnya. Nah, baru sekarang kita masuk ke determinan. Apa hubungan determinan dengan perkalian elementer bertanda? Kita lihat dari sini. Jika A suatu matriks bujur sangkar, fungsi determinan dari matriks A didefinisikan sebagai dinotasikan dengan det A atau A dalam mutlak ya, adalah jumlah semua perkalian elementer bertanda dari A. Jadi tadi matriks A2 kali 2 punya 2 perkalian elementer A11, A22, dan A12, A21. Terus kita sudah lihat tadi hasil kali elementer bertandanya, ini positif, ini negatif. Determinan A adalah penjumlahan dari hasil kali elementer ini. Jadi determinan dari A11, A12, A21, A22 itu adalah A11, A22 dikurangi A12 kali A21. Nah, jadi selama ini kalian sudah belajar determinan matriks 2 kali 2 itu ada seperti ini. Ini sebenarnya adalah penjumlahan dari perkalian elementer bertandanya. Begitu juga untuk matriks 3 kali 3. Dia punya 3 perkalian elementer dengan tandanya masing-masing. Tadi kita sudah tahu sesuai dengan jenis permutasinya. Nah, keenam hasil kali elementer tersebut kita jumlahkan sesuai dengan tandanya.
kita menjumlahkan ke 6 hasil kali elementer bertanda tersebut, kita akan dapatkan determinan dari matriks A tersebut. Itu tadi cara menghitung determinan dengan definisinya menggunakan perkalian elementer bertanda. Kita lanjutkan ke sifat-sifat determinan. Ini kita punya matriks 3x3 A11 sampai A33. Kalau setiap entry-nya kita kalikan dengan skalar K, maka determinan dari matriks ini adalah K pangkat 3 kali determinan matriks awal. Seperti itu. Jadi pangkat ini sesuai dengan ukurannya. Kalau dia ukuran 4x4 berarti akan jadi K pangkat 4. Nah, ini misalnya determinan K kali A sama dengan K pangkat N kali determinan A, dengan N adalah jumlah baris. Sifat berikutnya adalah determinan A ditambahkan B itu tidak sama dengan determinan A tambah determinan B. Yang berikutnya, determinan A kali B sama dengan determinan A kali determinan B. Lalu determinan A dikalikan determinan A transpos itu sama. Determinan A itu sama dengan determinan A transpos. Ini dampaknya, implikasinya adalah akan berlaku operasi kolom elementer. Jadi kalau kita sudah belajar operasi baris elementer, dua baris bisa dipertukarkan, suatu baris bisa dikalikan skalar tak nol, suatu baris bisa dikalikan kelipatan baris lain, kita dapatkan matriks yang ekuivalen. Nah, kalau kita lakukan operasi kolom di sana, kita bisa menukarkan dua kolom, kita bisa mengalihkan sebuah kolom dengan skalar tak nol, kita bisa menjumlahkan sebuah kolom dengan kelipatan kolom lain, itu kita juga akan dapatkan dua matriks yang ekuivalen. Karena determinan matriks A sama dengan determinan A transpos. Nah, sifat berikutnya itu, kalau A, B, C, matriks ukurannya N kali N, dia hanya berbeda pada salah satu baris. Jadi A, B, C itu baris A, B, C, N kali N. Baris pertama sampai baris ke N-1 itu sama semua. Tetapi baris ke N-nya beda-beda. Dan ternyata baris ke R dari C itu diperoleh dengan menambahkan baris yang bersesuaian di posisi yang sama dari baris ke R, dari baris A, dan ke B. Oke. Nah, kalau syarat itu terpenuhi, maka determinan C akan sama dengan determinan A tambah determinan B. Kalau secara umum, tadi kan tidak berlaku determinan A tambah B tidak sama dengan determinan A tambah determinan B. Tapi determinan C akan sama dengan determinan A tambah determinan B kalau matriks C itu dengan A dan B hanya berbeda di suatu baris tertentu. Nah, baris yang berbeda tersebut untuk matriks C merupakan penjumlahan dari entry-entry yang bersesuaian pada matriks A dan matriks B. Baru ini berlaku. Nah, ini juga berlaku untuk kolom. Jadi kalau suatu matriks hanya berbeda kalau 3 matriks hanya berbeda di satu kolom, nah kolom matriks C itu, kolom matriks C yang berbeda itu penjumlahan dari kolom entry yang sesuai pada matriks A dan matriks B, maka juga akan berlaku ini. Nah, sifat lain, untuk matriks A yang dapat dibalik yang punya inverse, maka akan berlaku determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Oke, sekarang kita masuk ke cara menghitung determinan. Nah, kalau tadi yang pakai konsep operasi baris elemen, yang tadi pakai konsep hasil kali elementer, itu adalah menentukan determinan lewat definisi ini. Sekarang teknik menghitung determinan itu ada 3 yang kita pelajari di sini. Bisa pakai sarus, ini sudah sangat familiar buat anak jurusan SMA. Ada cara ekspansi kofaktor dan ada dengan reduksi baris atau kolom. Nah, untuk sarus ini hanya bisa digunakan untuk menghitung determinan dari matriks bujur sangkar yang berorder 3.
Untuk yang lebih dari 3 tidak bisa dikalikan, tidak bisa digunakan sarus. Nah, bentuknya sarus seperti ini ya. Jadi kita biasanya menambahkan 2 kolom bayangan, atau kalau nggak ditambahkan biasanya kita muter di panahnya begini, terus ini muter ke sini, ini akan muter ke sini. Ini ke sini, ini akan muter ke sini, ini akan muter ke sini. Kalau nggak mau pakai muter-muter ya kita tambahkan 2 kolom pertama dari dia. Kalau yang arahnya ke kanan bawah, itu tandanya positif. Kalau yang arahnya ke kiri bawah, itu tandanya negatif. Kita mengalihkan yang ini. Kita ketemunya ini ya pakai sarus. Dan ternyata ini adalah ya hasil kali elementer tadi. Hasil kali elementer bertanda yang tadi. Jadi sebenarnya sarus itu adalah ya pakai menghitung determinan dengan konsep hasil kali elementer bertanda. Nah, contohnya ini bisa silakan hitung matriks ini pakai sarus, hitung determinan matriks ini pakai sarus. Kita akan dapatkan determinan A adalah ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Yang arah ke kanan bawah dikurangi yang ke kiri bawah. Dikurangi ini kali ini, dikurangi perkalian ini, dikurangi perkalian ini. Ketemu min 2. Silahkan dihitung nanti berapakah determinan A1, A2, dan A3. Nah, perlu dilihat bedanya ini apa. A1 itu baris kedua, baris ketiganya sama dengan A. Tapi baris pertama itu adalah 4 kali, baris pertama A ini diperoleh dari 4 kali, diperoleh dari baris pertama dari matriks A ditambahkan dengan 4 kali yang ini. Atau salah? Oh, tambahkan 4 kali yang ini. Jadi baris pertama ini diperoleh dari baris pertama ini ditambahkan 4 kali baris yang ini, ketemunya ini. Lalu ada lagi ini. Ini adalah matriks yang ini, baris pertama dan kedua ditukar, baris ketiganya sama. Kalau yang ini, baris satunya sama, baris tiganya sama, tapi baris kedua diperoleh dari menjumlahkan baris kedua ini dengan kelipatan baris yang lain. Ini kali ini. Oke, itu tadi menghitung determinan dengan sarus. Sekarang kita lihat bagaimana menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor. Nah, di sini kita lihat definisi dari kofaktor dimulai dari minor. Kalau A suatu matriks bujur sangkar, maka minor elemen AIJ kita akan notasikan, simbolkan dengan M besar IJ, itu didefinisikan sebagai determinan dari submatriks yang diperoleh setelah baris ke I dan kolom ke J dari matriks A kita hilangkan. Jadi untuk mendapatkan minor dari A11, itu kita akan dapatkan submatriks baris pertama dan kolom pertama dari matriks tersebut kita hilangkan. Dapat A11. Untuk mendapatkan minor 23, berarti kita akan menghilangkan baris kedua dan kolom ketiga dari matriks. Kita dapatkan minornya. Nah, lalu ada minor MIJ dikalikan tandanya min 1 kali I pangkat J kali minornya. Itu akan kita tuliskan sebagai CIJ. Dan ini disebut sebagai kofaktor dari AIJ. Nah, min 1 pangkat I tambah J itu hasilnya hanya akan positif negatif tergantung pangkatnya. Jadi ini sebenarnya kofaktor itu adalah minor bertanda. Tandanya ini ditentukan berdasarkan posisinya. Dia di baris keberapa, kolom keberapa. Kalau dia ada di posisi A11, maka dia akan tandanya positif. Min 1 pangkat 1 tambah 1. Dia positif. Nah, kalau dia ada di, kalau minor dari A23, berarti M23, berarti kita akan dapat. Kalau kalau kofaktor dari
A23, berarti kan min 1 pangkat 2 tambah 3 dari M23, itu ketemunya adalah min M23. Jadi kalau kofaktor dari A23 itu tandanya negatif. Kofaktor dari A11 itu tandanya positif. Jadi sekali lagi, kofaktor itu adalah minor bertanda. Tanda ditentukan oleh posisi baris dan kolom. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini di posisi A11, tandanya positif. Posisi 12 tandanya negatif, karena min 1 pangkat 3. Posisi 13 tandanya positif. Akan seterusnya seperti ini. Posisi 21 tandanya akan negatif. Dan dia akan terus selang-seling. Plus, minus, plus, minus, plus. Di sini bukan lanjutan dari sini ya, tapi lanjutan dari sini. Jadi plus, min, plus, min. Akan selalu bergantian tandanya untuk kofaktor. Nah, kofaktor ini akan kita gunakan untuk menentukan determinan nantinya. Kita hitung dulu. Kita lihat dulu cara menghitung kofaktor. Ini matriks A, 3 kali 3. Kita mau cari minor 32. Berarti entry 32 di sini, 32 baris kedua. Kan ada di sini ya. Berarti yang kita akan hilangkan yang di baris ketiga yang ini dan di kolom kedua. Kita hilangkan ini. Yang tersisa adalah 1, min 2, 1, min 1, 1, min 3. Seperti ini. Jadi M32 itu adalah dari 1, 1, min 1, 3. Terus, maaf, saya lupa. Oke, minor itu determinan dari submatriks. Jadi bukan sudah submatriksnya, tapi determinan submatriksnya. Determinan itu fungsi bilangan real ada positif, ada negatifnya. Itulah yang kofaktornya. Jadi karena itu tadi di sini, submatriksnya adalah menghilangkan baris ketiga dan kolom kedua. Dapat yang ini. Nah, minor M32 itu adalah determinan dari submatriks ini. Ketemu min 2. Jadi minor dari minor 32, M32 dari matriks ini adalah min 2. Kita lihat kofaktornya. Kita lihat tandanya dari M32. Berikan tandanya min 1 pangkat 3 tambah 2. Min 1 pangkat 5 min. Min kali M32. Berarti ketemunya 2. Jadi matriks ini minor 32-nya min 2, tapi kofaktor 32-nya adalah 2. Oke. Nah, sekarang kita akan gunakan minor kofaktor tersebut untuk menentukan determinan dari suatu matriks. Jadi kalau diberikan matriks A ukuran n kali n, determinan A dapat dihitung dengan menggunakan ekspansi kofaktor di suatu baris atau suatu kolom tertentu. Kalau kita hitung ekspansi kofaktor sepanjang kolom J, maka determinan A akan kita hitung dengan ini. A1I kali C1J tambah A2. Maaf, determinan A adalah A1J kali C1J tambah A2J kali C2J. Seterusnya hingga ANJ kali CNJ. Jadi, entry di kolom ke J itu kita kalikan dengan kofaktor yang ada di kolom ke J. Kita jumlahkan, ketemu determinannya. Lalu kalau kita menggunakan baris ke I, berarti setiap entry di baris ke I kita kalikan dengan kofaktornya masing-masing. Jadi kalau misalnya menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama, berarti A11 kalikan C11, A12 kalikan C12, dan seterusnya. Contohnya ini. Ini menghitung determinan. Kita bisa pakai ekspansi baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Seperti itu. Kalau kita menggunakan baris pertama, kita melihat yang ini. A11. 1 kalikan C11. C11 tandanya positif. Aman ya. Kalikan submatriksnya. Kali minornya berarti adalah 3, min 3, min 2, 1. Kalikan determinan dari submatriksnya. Lalu yang kedua, berarti berikutnya pakai A12, ini 2 di sini. Dia dikalikan kofaktornya. Dia di posisi 1, 2. Berarti kofaktornya bertanda negatif. Maka di sini ada minus. Kalikan minornya. Minornya adalah determinan dari submatriksnya. Kita hilangkan baris pertama, kolom kedua. Berarti dikalikan determinan dari submatriksnya min 1, min 3, 2, 1.
Lalu tambah elemen yang 1, 3, nilainya 1, kali kofaktornya. Di posisi 1, 3, tandanya positif. Berarti ini positif, kalikan determinan dari submatriksnya, kalikan ini. Ya, hitung determinannya, kalikan dengan entry masing-masing, ketemu determinannya adalah min 17. Kalau kita pakai menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor kolom kedua, berarti kita pakai yang ini, berarti 2 kali kofaktornya, 3 kali kofaktornya, kali min 2 kali kofaktornya. Kita pasti akan mendapatkan hasil yang sama. Karena determinan sebuah matriks itu tunggal. Dia kan dari fungsi determinan ya, berarti sebuah matriks hanya dipetakan ke sebuah bilangan real, disebut sebagai determinannya. Oke. Selanjutnya, kita akan menghitung determinan dengan cara mereduksi baris atau reduksi kolom. Berarti kita akan melakukan operasi baris elementer atau operasi kolom elementer di sini. Kenapa kita lakukan operasi baris, reduksi baris atau kolom? Kita mau mengubah matriks menjadi bentuk matriks diagonal, menjadi matriks segitiga atas, atau menjadi matriks segitiga bawah. Karena ketiga bentuk matriks ini menghitung diagonalnya lebih sederhana daripada menghitung karena ketiga bentuk matriks ini menghitung determinannya lebih sederhana daripada menghitung determinan matriks yang biasa. Nah, untuk aplikasi penghitungan determinan dengan reduksi berserta kolom, kita perlu lihat dulu beberapa sifat dan teorema terkait determinan. Teorema pertama, kalau A matriks persegi yang mengandung sebaris 0 bilangan 0, maka determinan A pasti 0. Jadi kalau sebuah matriks dia punya satu baris yang 0, itu determinannya 0. Dan karena determinan A sama dengan determinan A transpose. Ini berlaku jadinya kalau ada sebuah matriks punya satu kolom 0 semua, itu determinannya juga akan 0. Teorema kedua, jika A adalah matriks segitiga, ukurannya n kali n, maka determinan A adalah hasil kali entry-entry pada diagonal utama. Jadi kalau dia matriks segitiga atas atau segitiga bawah atau matriks diagonal, determinannya adalah hasil kali dari A11, A22 sampai NN. Hasil kali di elemen entry pada diagonal utamanya. Itulah kenapa untuk menghitung determinan dengan reduksi baris dan kolom, suatu matriks akan kita reduksi ke dalam bentuk matriks segitiga. Segitiga atas, segitiga bawah, atau diagonal. Nah, teorema ketiga, kalau A adalah matriks n kali n, lalu A aksen matriks baru yang diperoleh bila suatu baris tunggal A dikalikan dengan konstanta K, maka determinan A aksen, determinan matriks baru itu adalah K kali determinan matriks awal. Jadi ada matriks A, ada matriks 2A. Determinan 2A itu adalah 2 kali determinan A. Kalau ada matriks A dan matriks setengah A, maka determinan dari matriks setengah A adalah setengah kali determinan A. Lalu ada matriks A, matriks baru A aksen, matriks yang dihasilkan bila dua baris matriks A dipertukarkan. Maka kita akan dapatkan determinan matriks baru adalah min dari determinan A. Jadi kita punya matriks A, baris 2, baris 3-nya kita pertukarkan. Hasil pertukaran itu kita sebut matriks A aksen. Nah, determinan A aksen itu adalah min determinan A. Teorema yang ketiga, jika A aksen adalah matriks yang dihasilkan bila kelipatan satu baris ditambahkan pada baris lain, kita akan dapatkan determinan A aksen sama dengan determinan A. Jadi kalau kita punya matriks A, lalu baris pertamanya kita tambahkan dengan 2 kali baris kedua, kita dapatkan matriks A aksen. Nah, determinan dan matriks A aksen ini akan sama dengan determinan A. Nah, perlu kalian lihat ketiga poin di teorema 3 ini itu adalah operasi-operasi baris elementer. Ini kan baris tunggal dikalikan. Ini berarti mengalihkan konstanta A0. Jadi kita melakukan operasi baris elementer, mengalihkan sebuah baris dengan konstanta A0, maka determinannya adalah, determinan matriks baru adalah K kali determinan semula. Lalu kalau ada dua baris yang kita pertukarkan, ini juga operasi baris elementer, maka determinan matriks yang baru adalah min determinan semula.
Lalu ada suatu baris, kita kalikan dengan kelipatan baris lain, dapat matriks baru, maka determinan kedua matriks tersebut sama. Nah, contohnya ini ada matriks awal, kita kalikan dengan kita kalikan salah satu barisnya dengan konstanta tak nol, maka determinan matriks baru ini adalah K kali determinan matriks semula. Jadi yang dikali itu hanya salah satu baris. Lalu ini matriks awal, di sini baris kedua, baris ketiganya dikalikan. Determinan matriks baru min determinan matriks semula. Lalu ini kita punya matriks awal, kita memperoleh matriks baru dengan cara baris pertama ini ditambahkan dengan K kali baris ketiga. Jadi ini matriks yang baru. Dengan operasi yang tadi, baris matriks baru ini determinannya sama dengan matriks awal. Sama dengan determinan matriks awal. Nah, silakan diperhatikan. Ini contoh menghitung determinan ini. Menghitung determinan ini, kita bisa ubah dia menjadi matriks segitiga. Bisa ubah jadi segitiga atas, segitiga bawah, atau pakai matriks diagonal. Nah, di sini disuruh ubah jadi matriks segitiga atas. Lebih sederhana. Mengubah menjadi matriks segitiga atas, berarti yang bawah ini, yang diagonal utamanya kan ini. Berarti yang di bawah diagonal utama itu harus diubah jadi 0. Min 2 jadi 0, 5 jadi 0, min 2 jadi 0. Cara mengubahnya ya lewat serangkaian operasi baris elementer atau operasi kolom elementer. Pertama kita butuh ini 0, butuh ini 0. Untuk menjadikan ini 0, berarti baris kedua ditambahkan dengan 2 kali baris pertama. Selalu tuliskan operasi yang dilakukan. Jadi pada saat ada kekeliruan atau apa, sedang bekerja pun kita gampang memeriksa kalau ada kesalahan. Jadi ini menjadikan ini 0, berarti baris kedua tambahkan 2 kali baris pertama. Min 2 tambah 2, 4 kurang 6, 1 tambah 0. Ketemunya segini. Yang dioperasikan hanya baris kedua, baris pertama, dan ketiganya tetap. Sekarang sudah dapat ini, berikutnya kita mau, sudah dapat ini, kita mau ini jadi 0. Berarti baris ketiga dikurangin 5 kali baris pertama. Baris pertama dan keduanya tidak berubah. Ketemunya segini. Ya, nah sudah dapat bentuk ini. Sekarang menuju segitiga atas kita hanya perlu menolkan ini. Menolkan ini bisa langsung ini kita kalikan ke sini, atau kalau kadang-kadang ada bekerja dengan di sini 13 ini 2 itu agak sulit. Kita bisa membuat ini jadi 1 dulu. Jadi ini matriks awal. Matriks awalnya begini, kita mau mengubah barisnya ini dengan min menjadi 1. Kita kalikan baris kedua ini dengan min setengah. Berarti kita dapat matriks baru yang baris keduanya min setengah dari ini. Nah, determinan matriks yang lama berarti ini kan. Ini determinan matriks baru. Determinan matriks baru ini, matriks baru kita peroleh dengan mengalihkan baris keduanya dengan min setengah. Berarti determinan matriks ini adalah min setengah determinan yang ini. Sekarang yang kita punya kan determinan ini. Berarti determinan ini harusnya min 2 kali determinan matriks yang baru. Maka di sini kalikan min 2. Sudah dapat bentuk seperti ini. Kita butuh ini 0. Ini utama 1. Bagaimana menolkan yang ini? Ya baris ketiga dikurangi min 13 baris, dikurangi 13 baris kedua. Ini tadi sudah dikali min 2. Nah min 2-nya tetap dibawa ke sini. Nah, operasi ini tidak mengubah determinan, jadi tinggal hitung aja. Sudah dapat matriks diagonal di sini, matriks segitiga atas di sini, kita bisa hitung determinannya. Untuk matriks segitiga, determinannya adalah hasil kali entry-entry pada diagonal utamanya. Nah, min 2-nya tetap dibawa, karena ini determinan. Determinan di sini adalah 1 kali 1 kali 17 per 2. Ketemunya min 17. Ini matriks yang kita hitung determinannya tadi. Jadi ketemunya pun tetap min 17. Oke, ini tadi yang 3 kali 3, kita lihat determinannya. Sekarang kita lihat yang ini matriks 4 kali 4. Ubah matriks ini menjadi segitiga bawah. Ini boleh jadi segitiga atas, tapi dengan bentuk matriks yang begini, yang sudah banyak nolnya di posisi atas, lebih mudah kita
mengubah dia menjadi matriks segitiga bawah. Kita hanya perlu mengubah 3 dan 6 menjadi 0. Bagaimana caranya? Kita lakukan, hitung determinannya, ganti. Jadi ini sekarang tadi matriks, ini ganti notasi determinan, ubah jadi segitiga bawah. Kita mengubah ini dan ini jadi 0. Yang paling mudah adalah ubah matriks ini menjadi matriks segitiga bawah dengan operasi kolom. Bukan dengan operasi baris. Kalau operasi baris itu lebih panjang prosesnya. Kita hanya perlu mengubah ini, ya kita cari utama satunya di mana, di sini. Berarti nanti perlu kolom ketiga harus dikurangi 3 kali kolom pertama untuk jadi 0. Otomatis. Ini pun pas langsung. Dengan satu langkah kita bisa dapatkan matriks segitiga bawah. Dan operasi ini kan tidak mengubah determinan, jadi determinannya tetap sama, tidak dikalikan minus, tidak dikalikan suatu konstan tata. Determinannya ya perkalian entry-entry pada diagonal utama. Ketemulah segini determinan. Oke, sekian materi untuk determinan matriks.